Justru kalau orang membenci Anda dan saya, itu berarti ada credit point yang Tuhan letakkan di dalam hati Anda. Kalau kita bicara tentang kebenaran, yaitu Yesus Kristus, maka ada kebencian. Jadi tidak usah perlu kita takut, saudara-saudara. Kalau kita takut tentang hal duniawi, maka ketakutan itu akan terus mengikuti Anda dan saya. Di Encristo Ministry Online Service, bergabung bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan, sekaligus mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sekali lagi kami tak putus-putusnya mengucap syukur karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang baik. Kami boleh kembali bertemu dalam keadaan sehat, dan kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna bagi kami. Kami akan memulai ibadah kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Urapi kami semua, supaya kami boleh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami boleh mendapatkan rema yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam tangan-Mu, dan semua perangkat yang kami gunakan, Tuhan, jauhkan dari tantangan dan segala rintangan, supaya kami boleh mendengarnya, segala alat-alat device yang kami gunakan, maupun saluran internet, dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Allah Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan Bapak Pendeta Edwin Matatula akan juga menaikkan satu pujian sebelum pemberitaan firman. Waktu dan tempat saya persilakan. Berada di bait-Mu, itu suatu kerinduanku, menikmati hadirat-Mu, indah bersama-Mu. Berbagai rintangan pastikan terlewati, karena kasih setia-Mu di pihakku. Ku bersyukur padamu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, kasih setia-Mu selalu melingkupiku. Ku bermazmur bagi-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, dari segala kehidupan dunia.
rintangan, pastikan terlewati, karena kasih setiamu di pihakku. Ku bersyukur padamu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, kasih setiamu selalu melingkupiku. Ku bermazmur bagimu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, dari segala kehidupan dunia. Ku bersyukur padamu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, kasih setiamu selalu melingkupiku. Ku bermazmur bagimu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, dari segala kehidupan dunia, kehidupan dunia, kehidupan dunia. Puji Tuhan, pujian yang sungguh indah yang diciptakan oleh Pendeta Edwin Matatula dan dinyanyikan oleh Pendeta Edwin Matatula juga. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Saya persilakan Bapak Pendeta Edwin Matatula untuk menyampaikan firman-Nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita doa sebentar. Bapa, terima kasih Tuhan untuk karunia, untuk kasih-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan boleh memberikan hamba kesempatan untuk melayani saudara-saudara kekasih kami, itu bukan secara kebetulan, tapi itu Tuhan yang berbicara, sehingga pertama kali hamba boleh melayani di Kristo ini. Hamba jauh daripada kesempurnaan Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan untuk umat manusia boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Urapi hamba, urapi saudara-saudara kekasih kami yang sudah berkumpul di ruangan ini, terlebih Pak Paul yang sudah tiba dengan selamat kemarin dari Jakarta. Hormat, kemuliaan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini yang tidak ada arti apa-apa. Kuduskan pendengaran bagi saudara-saudara kami, hati dan mata kami tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, terlebih untuk Pak Paul dan rekan-rekan boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pada malam hari ini pertama kali. Terima kasih Pak Johan untuk pujiannya, Pak Dixon, Pak Paul, Pak Yani, dan saudara-saudara sekalian, Pak Dodi, semua karena anugerah dan kebesaran kasih, sehingga kita boleh ada dalam ruangan ini.
Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang memang tanpa kita sadari, itu hampir tiap hari kita lakukan itu, yaitu kita membenci. Tapi kalau dalam firman Tuhan saya baca itu tidak ada nabi-nabi yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kalau nabi itu dibenci oleh halayak ramai itu banyak, saudara. Di mana ada kebaikan pasti orang membenci Anda dan saya. Dan oleh sebab itu kita tidak usah perlu takut. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-30, Kisah Rasul 10 ayat yang 36 dia berkata bahwa Yesus Kristus itu untuk semua orang. Kenapa kita harus takut? Walaupun kita benci, ya, tapi di tengah-tengah kebencian itu Tuhan akan memberikan anugerah bagi Anda dan saya. Seperti di dalam Matius 5 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, berbahagialah jika karena kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Berarti ada bonus bagi Anda dan saya. Kalau kita menginjili, atau kalau kita bicara tentang kebenaran, yaitu Yesus Kristus, maka ada kebencian. Jadi tidak usah perlu kita takut, saudara-saudaraku. Kalau kita takut tentang hal duniawi, maka ketakutan itu akan terus mengikuti Anda dan saya. Dan oleh sebab itu, wong Yesus saja dibenci, dia datang dengan kabar baik yang memberikan keselamatan untuk Anda dan saya. Kenapa kita harus takut tentang dunia ini? Justru kalau orang membenci Anda dan saya, itu berarti ada credit point yang Tuhan letakkan di dalam hati Anda. Dan oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang terkasih, di dalam caption yang pertama ini, saya berikan judul itu, hindarilah kebencian di dalam kehidupan. Ya, kebencian ini menjadi saudara kandung dari setiap orang percaya. Kenapa bisa demikian? Gak usah jauh-jauh, saudaraku. Di dalam keluarga saja kita ada benci satu sama yang lain. Ya, suami istri benci satu sama yang lain. Apalagi jadi pengerja di gereja. Hari Minggu dia bisa melayani, saudaraku. Senyum, tebar pesona di gereja. Pulang, udah nggak ngomong lagi. Saya juga tidak mengerti. Ada orang-orang seperti manusia-manusia langka ini sudah tahu tentang kebenaran, tapi mereka bisa memancarkan wajah malaikat. Dan di sini tidak ada, saudara, di tempat yang lain. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah hindarilah kebencian dari kehidupan. Nanti tanggal 29, Anda dan saya akan memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. Apakah kita masih simpan kebencian? Jangan, saudaraku. Tidak usah kita benci. Organisasi yang tertua di dunia ini adalah keluarga. Jadi kalau Anda dan saya masih memupuk itu kebencian, kenapa bisa ada kebencian? Nanti akhirnya saya simpulkan. Kenapa orang bisa membenci? Tapi kita lihat dulu caption yang pertama ini daripada firman Tuhan, supaya bisa membuka paradigma Anda dan saya. Seperti ini, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tanpa disadari, saudara, ini firman Tuhan jelas dan akurat. Kita kalau benci istri, kita kalau benci suami, kita kalau benci pengerja, kita kalau benci pendeta di gereja, itu tanpa kita sadar kita menjadi pembunuh. Berapa banyak kita menjadi pembunuh setiap hari, saudara? Yang kita anggap itu biasa. Kita menjadi pembunuh di firman Tuhan. Kenapa itu kebencian bisa ada? Kebencian itu bisa ada karena ketidakmampuan Anda dan saya untuk bisa menyayangi dia, sehingga timbul kebencian. Ya, kebencian dengan kata-kata fitnah lah, ya, kebencian dengan segala macam propaganda. Yesus saja, mulai sejak dia lahir saja,
sudah ada kebencian. Pada saat dia lahir saja, kebencian muncul. Karena ada persaingan, saudara. Herodes utus orang. Tapi itulah kita boleh melihat, Tuhan kita jauh lebih hebat daripada apa yang kita doakan. Ya, bilang untuk orang Majus, Herodes bilang, nanti kamu pergi dengan pas hari-hari, nanti kamu pulang beritahu untuk saya. Tapi Tuhan kita yang kita sembah itu tidak pernah bohong dan tidak pernah menepati janji kalau dia sudah janji untuk Anda dan saya. Dan dia sampaikan itu, kamu jangan pulang lewat jalan yang sama, balik arah. Akhirnya memang. Dan janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Bagaimana kita bisa menjadi pembunuh yang luar biasa, saudara? Tanpa kita sadari. Kita membenci anak, kita membenci saudara, bertahun-tahun, saudara. Ya, nanti kalau hari Natal baru kita berdamai, itu hanya formalitas. Tanggal 1 Januari lagi, tetangga beli kendaraan yang baru lagi, timbul kebencian. Dan itu terus-menerus kebencian itu ada. Jawabannya hanya satu. Kalau kita membenci orang itu berarti kita tidak takut akan Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita belajar untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Kita belajar untuk bisa mendahulukan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kalau Anda dan saya bisa melakoni itu dalam hidup Anda, maka tidak ada kebencian. Ada sorga kecil di dalam keluarga kita masing-masing. Ada pengucapan syukur. Tidak ada lagi kebun binatang, saudaraku. Ya. Tidak ada lagi kata-kata negatif yang keluar dari bibir mulut Anda sebagai hamba, sebagai pengerja. Padahal kita sudah tahu tentang kebenaran, saudaraku. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan biarlah hal ini menjadi suatu beban supaya kita bisa keluar, menyongsong akan kemuliaan Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita kembali bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah layak untuk disebut anak-anak Allah? Apakah saya sudah layak untuk bisa melayani Tuhan di gereja? Belum tentu, saudaraku. Kalau kita sebut layak, itu berarti Anda dan saya yang mengeluarkan kata-kata dari mulut itu akan menjadi nilai positif untuk orang yang mendengarnya. Tetapi kalau selama Anda dan saya masih bisa mengeluarkan kata-kata negatif untuk orang itu bisa merasa cemburu, nah ini menjadi jawaban, saudaraku. Seperti caption yang kedua, saudaraku. Bunyinya demikian, saya baca ini. Caption yang kedua, sebentar. Caption yang kedua. Bukan. Caption yang kedua. Ya ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Naik aja scroll ke atas, Pak. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 bunyinya demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Poin yang pertama, aku mengasihi Allah. Scrollnya ke atas saja, Pak. Baru di caption yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Ya, that's good ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kita selalu berbicara tentang Allah. Tapi apakah ada rasa benci, ada rasa iri terhadap keberhasilan orang lain? Kita membohongi diri kita masing-masing. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ada dua persoalan, saudara-saudaraku. Kalau kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, itu otomatis, saudara. Itu ada kerinduan setiap saat untuk kita bisa masuk di dalam hadirat lewat doa firman Tuhan. Orang yang sudah tidak lagi doa,
yang sudah tidak lagi menyembah, yang sudah tidak lagi suka akan hadirat Tuhan. Warning, saudara. Dia anggap semuanya itu udah beres. Padahal dia penuh dengan kebencian. Dia menjadi pendusta. Di mana-mana yang keluar dari mulutnya itu bukan kata-kata yang positif. Provokator, saudara. Istilah saya yang kasar, provokator rohani. Ya. Kalau sekarang bilang ini preman rohani. Ada orang bilang preman dengan segala macam. Tapi saya percaya betul saudara-saudara, di tempat ini tidak ada, dalam ruangan ini. Semua ada rasa takut akan Tuhan. Nah, dari 2 ayat ini, saya mau masuk lebih dalam lagi di dalam aplikasinya dengan dasar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk Anda dan saya. Poin yang pertama, saudara. Kebencian adalah sesuatu yang dilarang sebab akan menimbulkan hal yang negatif. Ini betul, saudara. Kalau Anda dan saya terus membenci istri, itu otomatis. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Anda akan diserang oleh yang disebut dengan sakit, saudara. Sedikit-sedikit migrain, bawa ke dokter, kok nggak sembuh-sembuh ya? Firmannya seperti ini. Ketidakmampuan seseorang yang tidak dapat mengelola emosi dengan baik, maka akan timbul perkataan negatif. Poin yang pertama, kenapa bisa timbul perkataan negatif? Karena kita mengukur diri Anda dan saya ini tidak mampu untuk bisa menyayangi teman. Keluarlah dengan kata-kata negatif. Aduh, dia tuh jangan bergaul dengan dia. Aduh, orangnya punya mulutnya ember. Tapi di sini nggak ada, saudara. Aduh, jangan. Kamu bahaya deh. Kamu nanti kecewa kalau berkawan dengan dia. Kalau kita di dalam Tuhan, itu tidak ada kata-kata negatif. Bagaimana kita bisa menguatkan istri, bisa menguatkan anak dalam suatu organisasi yang tertua di dalam dunia adalah keluarga. Anda harus belajar. Kita harus belajar sama-sama untuk memperkatakan setiap hari kata-kata yang positif. Baik untuk istri, baik untuk anak, untuk tetangga. Ketemu orang, kan orang Indonesia ini kalau ketemu orang selalu bilang, loh, kok kamu sekarang sudah gendut ya? Kemarin saya lihat kamu kurus, kok kenapa bisa gendut? Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, Mazmur 109 ayat yang ketiga dan 4 bunyi demikian. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku sebab aku mendoakan mereka. Seperti tadi pujian yang tadi saya nyanyikan. Kita harus memiliki kasih, saudaraku. Karena kasih itu sudah termaterai di dalam hidup Anda dan saya. Itu otomatis karena kita sudah tinggal di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi kata-kata kebencian. Dan oleh sebab itu, Ibu Bapak yang terkasih, marilah kita belajar hal yang kedua. Sekiranya timbul kebencian, janganlah membalas, tetapi serahkan kepada Tuhan. Berapa banyak keluarga Anda, berapa banyak jemaat Anda, berapa banyak kolega-kolega Anda, kalau sudah benci, doa saja diminta, Tuhan, kalau boleh malam hari ini Tuhan ambil nyawanya dari dia, supaya jangan dia hidup terlalu lama, dia banyak menyusahkan orang. Apakah layak kita berdoa seperti itu, saudara? Bukankah kita berdoa, Tuhan ampuni dia, Tuhan jamah dia, supaya hari ini dia bisa mengalami pemulihan dengan kuasa. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Apakah kita pernah, Anda dan saya pernah menuntut balas? Ya.
Kalau kita mau menuntut balas berarti mohon maaf, saya bilang kita masih hidup kekanak-kanakan. Tidak dewasa di dalam pertumbuhan iman. Sedikit-sedikit itu lihat dari doa. Tuhan, dia sudah banyak kecewakan aku. Biarlah malam hari ini Tuhan ambil dia. Berhenti saudaraku. Anda dan saya punya tugas hanya mengelola, kata firman Tuhan. Kuasa itu Tuhan yang berikan. Punya otoritas itu Tuhan. Dia mau apa saja itu pasti jadi. Kalau Tuhan sudah menghendaki untuk Anda, maka dia akan berbuat itu. Tapi kalau belum, Anda jangan menyakiti, menyalibkan Yesus untuk kesekian kali. Tetapi hendaklah kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang penuh dengan kekecewaan, tetapi kita tetap percaya bahwa masih ada Tuhan untuk persoalan. Saya tidak mau membenci orang yang menyakiti saya. Pernah lakukan itu? Belum tentu, saudara. Yang ketiga, tidak dewasa di dalam iman serta percaya kepada Tuhan Yesus. Di saat mendengar perkataan kotor, hendaknya dikonter dengan perkataan yang lembut. Dan ini banyak terjadi, saudaraku. Di dalam dunia kerja, di dalam keluarga, di dalam gereja, ada ketersinggungan. Ya, tidak mau orang bicara dia sedikit saja, dia sudah rasa tersinggung. Seperti ini Efesus dasar firman-Nya, ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terserah Anda, ya, terserah. Saya mau beritahu, kekristenan Anda dan saya adalah iman dan percaya. Kalau kita sudah beriman, berarti otoritas hidup Anda serahkan untuk Tuhan. Dan kita tidak bisa melawan itu. Kalau hari ini kita bisa berkumpul, itu bukan karena gagah Bung Paul atau Pak Doni, tapi itu semua terpanggil dalam suatu persekutuan in Kristus, supaya kita dapat menyatukan suatu persekutuan ini dengan tujuan untuk mengharumkan nama Yesus di tengah-tengah dunia. Bukan dengan kebencian, saudara. Bukan. Lalu yang keempat, saudara. Kebencian itu dapat ditutupi dengan perbuatan kasih yang tulus. Seperti pujian yang tadi saya nyanyikan itu. Itu sudah 3 tahun yang lewat. Album saya yang ketiga. Kebencian ini sudah, kekristenan kita sudah anggap biasa. Ya. Orang yang mengukur bahwa dia tidak benci lagi pada saat dia doa pagi atau doa siang atau doa malam, Anda bisa mendoakan yang menzolimi Anda, itu berarti Anda tidak benci lagi. Tetapi kalau Anda masuk gereja, lihat di sebelah di tempat duduk, dia sudah duduk, lalu Anda berkata, aduh Tuhan Yesus, ini barang langkanya masih ada lagi. Bagaimana Tuhan? Aduh ini sudah. Anda tidak konsentrasi lagi untuk mendengar firman Tuhan. Anda fokus kepada ini barang langka. Padahal Tuhan sudah bilang setiap saat di dalam doa Bapa kami, ampunilah akan kesalahan. Apakah Anda sudah mengampuni? Belum tentu, saudaraku. Kalau Anda bisa mendoakan dia, Tuhan saya tidak sanggup. Karena terlalu sakit, Tuhan berikan kemampuan Roh Kudus, tolong saya, supaya saya bisa memberikan pengampunan. Itu baru betul, saudaraku. Itu baru betul. Tapi begitu masuk gereja, aduh Tuhan Yesus, ini barang langka, ini ada lagi, aduh saya bilang untuk istirahat, aduh saya tidak konsentrasi, kita cari gereja lain lagi. Aduh, banyak saudara-saudara. Tapi di tempat ini tidak ada. Jadi kebencian itu dilarang Tuhan. Sebab menimbulkan hal negatif. Ketidakmampuan, timbul kebencian, tidak dewasa, ditutupi dengan perbuatan kasih. Kasih setia yang melengkapi hidup Anda dan saya. Yesus sudah memberikan kasih, pengorbanan di tiang kayu salib. 40 hari, dia sudah mati bangkit, kemudian 40 hari ada di dunia, dan tanggal 29 kita akan memperingati ini. Apakah Anda dan saya masih benci? Karena kelebihan dia, karena dia kaya, berhenti saudaraku.
Berhenti, saudara. Berhenti. Lalu kita masuk aplikasinya. Saya simpulkan seperti ini, saudara-saudara. Ya, saya simpulkan seperti ini. Kehidupan penuh kasih lebih baik dari kehidupan yang dihiasi kebencian sebab bertentangan dengan firman. Betul, saudara. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Ketemu di pasar, putar jalan. Mau berapa lama Anda penuh dengan kebencian untuk istri, untuk anak, apalagi sekarang udah modern. Saya punya teman karena marah sama istrinya, komunikasi lewat anak. Anak sudah bilang, gak bisa lagi Pak, Papa bicara sedikit, pakai HP, mau bertahan. Seperti itu. Hari Minggu pengerjaan, saudara, bergandengan tangan bisa ke gereja, pulang gereja, pisah lagi, kebencian terus. Akhirnya pisah. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki hal itu, maka tidak akan terjadi, saudara. Nah, kita masuk dalam aplikasinya bagaimana kehidupan ini kita bisa applicatednya di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kasih pertanyaan yang pertama. Mengapa sampai ada kebencian di antara kita? Tentunya kita yang hadir ini ada sekitar 22 orang. Itu paradigma untuk melihat kebencian itu pasti berbeda-beda, saudara. Tapi menurut saya ini, yang pertama, ada iri hati melihat orang berhasil. Itu betul, saudara. Saudara kalau tinggal di kompleks, kalau dua-dua itu takut akan Tuhan, suami istri itu pasti tidak ada kebencian. Tapi kalau yang istrinya, suaminya takut Tuhan, lalu istrinya dunianya masih kental, udah bangun pagi-pagi, tetangga sudah datang dengan mobil baru, pasti, Pak, coba lihat di sebelah itu udah korupsi loh Pak. Papa juga bisa korupsi dong, supaya kita bisa ganti mobil. Suami berpikir berkali-kali. Supaya istri jangan marah, udah saya lakukan. Itu namanya istri. Suami yang takut istri. Nggak boleh, saudara. Otoritas itu di dalam tangan suami. Lalu yang kedua, itu belum bertobat. Memang betul, saudara. Kalau kita masih ada iri hati, timbul kebencian, itu pasti hidup kedagingan. Yang keempat nanti kita jelaskan. Lalu yang ketiga itu, tidak mengenal akan kasih Tuhan Yesus. Doa hanya sebagai formalitas. Ya, malam doa, pagi baru amin. Mandi, pergi lagi sudah tidak doa. Nanti sudah naik kendaraan baru Tuhan menyertai saya dalam perjalanan. Amin. Selesai. Di sini nggak ada. Di tempat yang lain pasti ada. Karena itulah orkestra rohani Anda dan saya. Kalau kita bisa mengenal akan kasih Tuhan, maka kita akan mengatur hidup Anda ini sesuai dengan Tuhan Yesus mengatur dunia ini. Itu lengkap. Anda dan saya punya jam-jam doa dengan keluarga. Itu sudah terpatri yang hebat. Tapi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal akan kasih Tuhan, itu pasti hidupnya sembrono, saudara. Saudara mau bilang apa lagi? Yang kita bisa tangkap adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya, tidak ada kata-kata yang positif. Semua kata-kata negatif, penuh dengan kebencian, penuh dengan dusta, penuh dengan segala yang tidak harmonis. Hanya kebencian. Lalu yang keempat ini, kenapa sampai timbul kebencian? Ini jawaban, saudara. Galatia 5, hidupnya dengan kedagingan. Ya, hidup dengan kedagingan. Ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Betul, saudara. Justru hidup kedagingan ini yang melandasi akan semua hal supaya timbul kebencian. Jawabannya singkat. Kalau kita timbul kebencian itu sudah tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu baca firman Tuhan, tidak tahu berdoa,
yang adalah kesombongan. Aku tukang pamer segala macam. Apakah saudara mau seperti itu? Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita belajar supaya bisa membawa hidup Anda dan saya ini melihat masa depan anak-anak, melihat masa depan Anda dan saya. Itu Tuhan yang menuntun. Itu dari hasil bagaimana Anda bisa meresponi firman Tuhan itu dengan baik. Itu dari hasil Anda bisa melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Melakukan hal yang baik-baik untuk orang. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa dunia sudah tidak sehat-sehat lagi. Ya, dunia sudah tidak sehat-sehat lagi. Justru peran orang Kristen yang percaya untuk bisa mengerami dunia adalah Anda dan saya terpanggil untuk bisa mendoakan bangsa ini, untuk bisa mendoakan teman-teman Anda yang hidup di dalam kebencian. Jangan benci, saudaraku. Nah, hal yang ketiga ini yang menjadi jawaban buat Anda dan saya. Nah, bagaimana strategi dalam mengatasi kebencian? Jadi banyak kekristenan kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, satu, berdamai dengan diri sendiri serta dapat memaafkan. Ini sulit, saudara. Jawabannya gampang. Kalau Anda dan saya bisa berdamai dengan diri sendiri, berdoa untuk Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kerajaan sorga itu adalah jawaban bonus Anda dan saya bisa berdamai dengan diri sendiri. Wong Anda akan beda, 1000 orang yang hadir, karakternya itu berbeda-beda, saudara. Anda lebih tahu karakter Anda daripada orang lain. Wong istri saja tidak bisa tahu kok sama suami. Ya, ada orang di gereja mau nikah, kan biasanya kasih bimbingan. Lalu saya tanya, sudah pacaran berapa lama? Waduh, kita sangat mencintai Pak Pendeta. Lalu udah ribut belum? Oh, belum pernah ribut, kita saling mencintai. Pulang, ciptakan keributan baru datang. Harus demikian. Sebab nanti kalau sudah menikah itu, aslinya keluar, saudara. Yang pria ini tidak mengetahui keaslian daripada yang si wanita. Demikian juga wanita ini tidak tahu keaslian, warna sesungguhnya dari dia. Kawin 2 tahun, putus. Kawin 3 bulan, bercerai. Apakah kekristenan itu? Enggak, saudara. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita tahu persis, oh Tuhan, saya ini kurang di sini. Saya punya kekurangan ini, tukang marah-marah, tukang pukul orang, mulutnya nyinyir dengan kata-kata kotor. Minta dari Tuhan. Roh Kudus akan memberikan hal yang istimewa buat Anda dan saya. Aduh, saya ini susah memaafkan orang. Aduh, saya ini nggak bisa lihat kalau orang lebih dari saya harus provokasi orang lain supaya orang lain membenci dia. Nggak bisa, saudara. Ukuranlah kita harus berdamai dengan diri sendiri serta dapat memaafkan. Kalau Anda bisa berdamai diri sendiri, berarti Anda membuka hati dan meminta Tuhan itu mendiami hati Anda dan mengoreksi hati Anda, dan biarlah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Anda. Dan rohani Anda akan terus dipimpin. Ada keterbukaan. Poin yang pertama, harus berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, saudaraku, minta belas kasihan dari Tuhan agar hidup dengan damai. Hidup dengan damai itu Anda berdoa, Tuhan, ampuni mereka. Berikan damai di dalam keluarga kami. Berikan damai suami dan istri dan anak kami. Dan pakailah kami, Tuhan, sebagai saluran berkat untuk orang lain. Udah Anda dan saya ini sudah diberkati Tuhan. Jadi tidak usah perlu lagi kita minta berkat dari Tuhan. Tapi berkat itu Anda bicara untuk Tuhan. Tuhan, pakailah aku lewat berkat ini. Anda bisa memberkati orang lain. Dan jadikanlah hati ini damai. Hubungan kami sebagai sorga kecil di dalam rumah ini. Sejengkal meter di dalam rumah ini ada damai.
Di meja kami ada damai pada saat kami sarapan makan siang. Ada persekutuan, ada membangun kerajaan sorga, ada membangun mesbah di tengah-tengah keluarga. Ada damai, saudara. Berapa banyak kekristenan kita, anak pagi keluar, bapak keluar, tidak ada lagi doa, saudara. Pulang baru berdoa, apalagi ada persoalan di kantor, sudah tidak ada doa lagi. Udah, papa bilang besok pagi saja baru kita doa ya. Padahal besok pagi papa udah keluar jam 5. Apakah kekristenan kita model seperti itu? Dahulukan Tuhan, saudaraku. Maka segala kebencian itu akan dipulihkan. Karena hidup Anda dan saya sudah menikmati akan hadirat Tuhan, sudah menikmati akan kasih Tuhan. Karena ada belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Damai itu bukan datang dari manusia. Damai itu bukan karena Anda punya mobil yang banyak. Damai itu bukan karena Anda punya rumah yang mewah. Nggak ada ukuran itu, saudaraku. Tetapi damai itu adalah pemberian dari Tuhan. Sebagai bonus kita membuka hati dan minta Roh Kudus yang menuntun Anda dan saya. Lalu kita tinggalkan kehidupan daging itu. Yang ketiga itu. Tidak bisa kita jalan dengan dua kaki, saudara. Ya. Dua kaki itu harus seirama seperti kereta. Kereta itu kan dua kaki, saudara. Tidak bisa nanti masinis bilang ya belok kiri dan belok kanan, orang semua ketabrak. Berapa banyak kekristenan kita yang ketabrak lewat kedagingan karena tidak fokus kepada belas kasihan dan damai dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk Anda dan saya. Tinggalkan kehidupan daging yang tadi saya sudah bicara pada bagian yang B. Lalu yang keempat, nah ini banyak yang kita tidak memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau firman Tuhan bicara itu bahwa pagi-pagi benar Tuhan sudah berdoa, Yesus sudah berdoa. Wong kita itu Yesus berdoa di taman, saudara. Kita nih berdoa pindah kamar sebelah saja, susah. Ada banyak saya temukan orang berdoa pagi itu susah. Dengan alasan, aduh saya tidak bisa bangun pagi, karena pekerjaan banyak dan segala macam. Tidurnya baru jam 1. Bagaimana bisa doa, saudara? Ya bisa, hidup Anda dan saya itu Tuhan yang mengatur. Bagaimana kita bisa meresponi ini, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, kita responi hal yang positif, supaya kita bisa mengatasi kebencian ini. Siapkanlah diri Anda dan saya, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, dan mengundang Tuhan setiap hari dalam hidup ini, supaya bisa menikmati akan hadirat Tuhan setiap saat. Lalu yang kelima, saudaraku, berada di tengah komunitas yang berpikir positif, sehingga ada damai dan bahagia. Kita kalau orang percaya ini, berkumpul dengan orang yang stres, pasti Anda stres. Karena yang omongan itu yang Anda dengar setiap saat itu, adalah stres yang dia tularkan untuk Anda dan saya. 15 orang Anda sendiri, ada juga yang bisa mempengaruhi. Tapi kalau iman kita belum teruji, pasti Anda akan termasuk di dalam ilmu cocologi itu. Ya, kasih cocok saja, supaya jangan terpisah dengan komunitas. Nggak bisa, saudara. Hidup ini adalah pilihan. Kalau Anda mau milih yang baik, berarti Anda ada takut akan Tuhan. Kalau Anda mau pilih yang kompromi, ya sudah. Tuhan tinggalkan. Dan Tuhan lepaskan itu. Belajarlah berada di tengah komunitas yang berpikir positif, sehingga ada damai. Nggak usah kompromi, saudara. Anda jangan takut bahwa adalah kalau saya bergaul dengan ini, pasti teman-teman saya pasti tinggalkan saya. Biar saja teman itu tinggal. Tapi saya mau hidup untuk takut akan Tuhan. Biar saja nanti Tuhan kirim teman-teman yang berpikiran positif, yang suka menolong orang, yang suka berbuat baik. Jangan berkumpul dengan hal-hal dengan teman-teman yang berpikiran negatif. Nggak bisa, saudara. Kita harus berada di komunitas. Lalu ada nanti yang bertanya, loh, kan kita harus menjadi garam, betul, saudara. Tapi kita kembali bisa mengoreksi diri, apakah Anda sudah menjadi garam yang betul, ukurannya di tengah-tengah keluarga. Kalau Anda belum bisa menjadi garam untuk tengah keluarga, berhentilah untuk bisa berkata. Ada orang yang sudah melayani di gereja,
tidak suka berdoa di rumah, saudara. Dia berdoa untuk orang lain. Pulangnya istri tanya, Pak, kita berdoa? Nggak usah. Saya tadi sudah berdoa banyak untuk orang-orang di gereja. Loh, kan ini keluarga. Oh, sudah, nanti kamu doa sajalah. Saya mau tidur. Ada kayak gitu, saudara. Tapi di sini nggak ada. Lalu yang keenam, saudara, berdoa kepada musuhmu. Matius 5 ayat yang ke-4. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan tadi saya katakan itu. Kalau kita sudah mengampuni dan bisa berdoa, berarti itu otomatis. Kita ketemu di gereja, apa kabar? Udah lama, saya nggak lihat. Kamu lagi kemana ya? Dia akan bertanya, kok udah baik ya? Kok bisa kayak begitu ya? Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah. Poin yang pertama, kita berdamai dengan diri sendiri, serta dapat memaafkan dia. Dan yang kedua, minta belas kasihan dari Tuhan, agar hidup dengan damai. Lalu yang ketiga, tinggalkan kehidupan daging. Karena kehidupan daging itu duniawi yang kental, saudara. Sudah tidak ada doa lagi. Lalu yang keempat, memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Harus memberikan waktu yang terbaik. Ibaratnya kalau kita memberikan waktu yang terbaik untuk kita masih belajar, itu pasti naik kelas. Tetapi kalau memberikan waktu yang setengah-setengah, mata pelajaran matematika, lompat jendela keluar. Mata pelajaran fisika, lompat jendela keluar. Pasti ujian tidak lulus. Begitupun juga dengan Tuhan. Kalau kita memilih-milih firman Tuhan, gak bisa. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini pembelajaran tentang karakter hidup daripada orang percaya. Lalu yang kelima, kita harus berada di tengah-tengah komunitas yang berpikir positif, sehingga ada damai dan bahagia. Bahagia itu bukan datang dari harta. Damai itu bukan datang dari harta. Tapi semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ada kota damai, toko bahagia. Tapi di dalam terjadi transaksi narkoba. Di dalam ada terjadi hal-hal yang negatif. Tulisannya saja, toko bahagia, toko damai, tapi di dalam tidak ada damai. Lalu yang keenam, saudara, berdoalah kepada musuhmu, maka semuanya akan selesai. Saya coba simpulkan dengan kalimat yang pendek seperti ini, saudara. Ya. Milikilah karakter yang takut akan Tuhan, sehingga tidak ada kebencian, sebab telah tinggal di dalam kasih Tuhan. Betul, saudara. Itu pilihan di tangan Anda. Kalau Anda mau hidup penuh dengan tidak ada kebencian, ya sudah. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, maka kau akan tinggal di dalam. Itu berarti sudah selesai. Tidak ada lagi kebencian. Ukurannya itu gampang, saudara. Kalau di dalam keluarga, itu organisasi yang tertua di dalam dunia ini, Anda sudah mulai memilih kebencian untuk anak yang pertama karena dia kurang ajar, istrinya karena dia boros, ya, suaminya karena bangun terlambat, lalu sudah timbul kebencian. Jangan, saudara. Justru Anda dan saya sudah disatukan menjadi satu keluarga. Marilah kita belajar untuk takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu tidak ada kebencian lagi. Sebab Tuhan tinggal bersama-sama dengan Anda dan saya. Kiranya kasih Tuhan boleh memberikan yang terbaik dan bisa meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi panutan untuk keluarga, untuk tetangga, untuk komunitas tempat bekerja. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang hamba sudah bagikan. Biarlah semuanya termeterai di dalam hati sanubari kita yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia berasal daripadamu Tuhan, menopang hidup kami, agar kami selalu ada di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih
untuk pemberitaan firman-Nya. Kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin, bahwa kita melakukan hidup juga jangan sia-sia, karena kehidupan ini yang Tuhan berikan itu kita harus jaga supaya jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dari pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin Matatula boleh menjadi rema bagi kehidupan kita dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Saya serahkan kepada Ibu Jansen untuk membawakan doa syafaat dan akan ditutup oleh Bapak Edwin doa berkat. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang tertinggi, yang layak kami sembah dan kami puji. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat dan ajaib. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat malam hari ini Tuhan Yesus dalam persekutuan yang indah ya Tuhan. Yang Tuhan izinkan untuk kami boleh sama-sama bersekutu ya Tuhan. Akan kami bersyukur Tuhan, kembali kami diingatkan. Kami dinasehati ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan hamba-Mu. Bapak Edwin Matatula Tuhan yang sudah Tuhan pagi berbicara bagi kami. Kami percaya bahwa itu bukan kebetulan bagi kami Tuhan untuk disampaikan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan menegur kami, mengingatkan kami. Secara pribadi juga hamba Tuhan merasa hamba ditegur Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Supaya senantiasa kami boleh selalu hidup damai. Kami boleh selalu hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Secara manusia kami tidak mampu, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang dapat menolong untuk memampukan kami untuk di dalamnya kami bermasyarakat ataupun di dalam keluarga Tuhan, akan di gereja Tuhan. Biar tidak ada kebencian ya Tuhan. Biar di dalamnya Tuhan selalu Tuhan ada damai sejahtera Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi orang-orang Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Bapak terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Edwin Tuhan yang Tuhan sudah pakai. Urapi terus hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Amen. Dimanapun Tuhan utus dia Tuhan, kami percaya bahwa ada tanda-tanda heran, ada mujizat Allah terjadi buat hamba-Mu Tuhan. Kami Tuhan Yesus semua malam hari ini Tuhan Yesus. Kami memberkati ya Tuhan, Bapak Edwin Tuhan Yesus. Amen. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada Tuhan, dimanapun Tuhan utus dia Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang dia taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkat-Mu ada buat Pak Edwin Tuhan, buat istri Tuhan, buat anak-anak, bahkan keluarganya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, jadikan ya Tuhan mereka menjadi satu keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun Tuhan, keluarga yang berbahagia Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan, biar terus Tuhan Yesus Allah-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus berbicara terus bagi kami, mengingatkan kami terus Tuhan, untuk kami selalu cinta damai Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini. Berdoa kami buat Bapak Johan Untung Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah jamah dan dia sudah sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hamba-Mu ini Tuhan yang setia Tuhan melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus terus Engkau akan jaga, Engkau pelihara dia Tuhan. Biar Tuhan terus ya Tuhan kekuatan yang baru Tuhan, semangat dengan roh yang menyala-nyala juga Tuhan. Dia boleh terus melayani di dalam pekerjaan-Mu. Berdoa kami Tuhan juga buat Pak Derikson Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang ada Tuhan malam hari ini. Pak Derikson, Pak Paul juga Tuhan, Pak Dodi Tuhan, dan semua pengurus-pengurus yang ada di Enkristo ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar satukan hati kami, bersama-sama bergandengan tangan membangun kerajaan-Mu Tuhan lewat Enkristo Tuhan, biar Enkristo menjadi berkat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami semua juga Tuhan boleh mencari orang-orang yang berdampak, orang-orang yang membawa terang Tuhan, menjadi garam yang di dalam tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih akan semua yang sudah join Tuhan malam hari ini. Tuhan Engkau yang tahu setiap kami yang ada Tuhan,
masing-masing kami Tuhan Yesus ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan hidup Tuhan. Ya. Apakah itu Tuhan Yesus pergumulan ekonomi, sakit penyakit Tuhan, bahkan Tuhan Yesus masalah di dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu setiap kami yang ada Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang peduli setiap masalah pergumulan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan Yesus hanya terus mau berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan katakan, pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang setia, yang akan memberikan jalan keluar setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, jadikan kami semua yang hadir Tuhan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang selalu cinta dan takut akan Tuhan. Kami Tuhan Yesus berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami yang ada Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan malam hari ini buat Tuhan Yesus, gereja-gereja Tuhan yang ada Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar terus Tuhan gereja Tuhan bangkit Tuhan menjadi terang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan gereja-gereja Tuhan supaya kami gereja-gereja Tuhan boleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan Yesus, baik di desa, di kota, di bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar kiranya Engkau memberikan juga hikmat ya Tuhan, kekuatan dan pengurapan dan kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan dengan roh yang terus menyala-nyala Tuhan, dan dengan tulus ikhlas melayani dan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya hamba-hamba-Mu terus melayani, berjalan, kami yang berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan kami melayani bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi roh-Mu ya Tuhan yang menolong kami, yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, khususnya Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus, bagi setiap anak-anak Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda ya Tuhan, kami teringat buat generasi-generasi Yeremia, generasi anak muda Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan anak-anak muda juga Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang dapat membanggakan keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan kami bawa generasi muda Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar bangkitlah di akhir zaman generasi muda Tuhan. Kami mohon agar Engkau juga penuhi mereka dengan Roh Kudus sehingga mereka memiliki kuasa untuk melakukan segala pekerjaan yang Engkau percayakan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, berikanlah Tuhan anak-anak muda ini juga mereka kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk bertahan di dalam iman Tuhan. Segala godaan kejahatan dan pengaruh-pengaruh buruk di dalam dunia ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Lindungilah mereka Tuhan, anak-anak muda generasi Yeremia Tuhan. Biar mereka menjadi generasi yang boleh Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, bagi kota Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk. Karena firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kami tolak segala roh LGBT, roh pemberontakan, narkoba, seks bebas Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus generasi muda menjadi generasi yang berdampak, menjadi garam dan terang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan Yesus kami, anak-anak muda kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan. Kami percaya tidak ada sukacita yang besar selain kami boleh melihat bahwa anak-anak kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga kami, sebagai bapak-bapak, sebagai Tuhan ibu-ibu yang menjadi tiang doa bagi keluarga. Bahkan buat anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan juga keluarga-keluarga kami hidup di dalam rukun, maka disitulah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat bagi setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Kristo ke dalam tangan Tuhan. Biar Kristo menjadi berkat. Biar Kristo ini Tuhan, boleh Tuhan membawa jiwa-jiwa Tuhan terjadi Tuhan. Oh kami berdoa dalam nama Yesus. Malam hari ini kami tetap teringat buat bangsa dan negara kami. Bangsa di mana kami ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Karuniakanlah Tuhan Yesus bangsa kami.
kemakmuran, karuniakan bangsa kami Tuhan Yesus, kedamaian Tuhan. Kami berdoa, kami berdiri atas bangsa Indonesia. Layaklah bangsa Indonesia untuk sujud dan menyembah-Mu, ya Engkau Allah yang kudus. Doa kami kiranya Indonesia penuh kemuliaan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, para menteri kabinet merah putih, TNI, Polri. Biarlah mereka dalam menjalankan tugasnya, mereka memiliki roh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah mereka memimpin dengan adil, bijaksana ya Tuhan, memiliki hati yang dapat mengembangkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, karuniakanlah Tuhan damai sejahtera, keamanan, kesejahteraan Tuhan. Dan Indonesia maju, Indonesia terang ya Tuhan. Setiap provinsi-provinsi yang ada Tuhan, terjadi lawatan Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari segala sektor yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami. Bahwa bangsa kami juga selalu ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kami menjadi tiang doa bagi bangsa kami ini. Sehingga kami boleh melihat bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang makmur Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, milik Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari anaknya Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati Ibu Bapak sekalian. Terima kasih semua yang sudah terlibat di dalam ibadah ini. Bapak Ibu semua juga diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan dan puji-pujian yang dinaikkan. Kita semua tetap dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.